Ada pernah mimpi diceritakan, saya sudah lama betul tidak mendoakan ayah saya itu. Lama betul. Sampailah suatu ketika masuk dalam mimpi saya. Mimpi saya ini disebutkan, nak tolong doakan. Tolong doakan. Masuk terus dia. Sampai saya doakan, maka habis itu tidak ada lagi. Ini mimpi. Jadi mimpi Bapak Ibu, apabila mimpi itu tidak bertentangan dengan syariat, maka mimpi itu boleh dipegang. Ada satu kitab judulnya Aqidatul Awam, akidah untuk orang awam. Penulisnya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Di muqaddimahnya itu ditulis, Aqidatul Awam itu ditulis hasil dari mimpi yang dibacakan oleh Nabi. Apakah kondisi orang tua saya saat itu menggambarkan kondisi beliau yang ada di sana? Baik. Satu. Kemudian kedua, kalau saya rindu kepada orang tua saya, apa amalan yang bisa saya lakukan? Baik. Yang bisa saya bermimpi, kemudian bisa melihat orang tua saya. Itu aja Mas. Baik. Yang pertama, ketika kita bertemu dengan orang tua kita di alam mimpi, apakah itu menggambarkan keadaan mereka yang sesungguhnya? Kalau pastinya tentu tidak pasti, Pak. Ya. Tapi para ulama berusaha untuk menjelaskan. Ada kitabnya Tafsir Mimpi. Itu ada dua kitab tafsir mimpi yang populer. Satu lagi namanya Ibnu Sirin. Itu tipis bukunya, 1000 halaman. Tafsir mimpi. Tak terbaca memang, Pak. Nah, di situ Arab undul lagi. Kayak enggak ada terjemahannya, kayak belum kayak sepertinya. Nah, jadi para ulama itu berusaha untuk menafsirkan mimpi tadi. Jadi kalau dibawa ke tempat yang hijau, tempat yang indah, kemudian ditunjukkan ini dan itu, maka katanya mereka dalam keadaan berbahagia di sana. Karena memang alam kubur sebutkan raudhatan min riyadil jannah. Macam-macam mimpi orang ni Bapak Ibu. Ada pernah jemaah cerita ke saya, Ustaz, kemarin saya mimpi dengan ayah saya, sudah lama betul tak mimpi. Kemudian dia katakan, nak, ini kepada anak gadisnya, pakailah jilbab, nak. Karena anaknya ini beberapa kali tidak pakai jilbab. Dia cerita ke saya waktu pengajian di Masjid Al-Falah. Nah, saya memang waktu itu, Ustaz, sering tidak pakai jilbab karena mungkin labil, masih muda gitu. Masuklah ayah semimpi itu. Kalau engkau pakai jilbab, anak, maka nanti ke tempatmu seperti itu. Ditunjukkanlah. Karena mimpi orang beriman itu juz'un min nubuwah, di antara tanda-tanda kenabian. 1 dari 40 tanda kenabian. Artinya ini adalah mimpinya dalam keadaan bersih, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan beramal sebelum tidur. Bukan sebaliknya, bukan dalam keadaan bermaksiat dan seterusnya. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama, keadaan mereka yang di sana. Ada pernah mimpi diceritakan, saya sudah lama betul tidak mendoakan ayah saya itu. Lama betul. Sampailah suatu ketika masuk dalam mimpi saya. Mimpi saya ini disebutkan, nak tolong doakan. Tolong doakan. Masuk terus dia. Sampai saya doakan, maka habis itu tidak ada lagi. Ini mimpi. Jadi mimpi Bapak Ibu, apabila mimpi itu tidak bertentangan dengan syariat, maka mimpi itu boleh dipegang. Ada satu kitab judulnya Aqidatul Awam, akidah untuk orang awam. Penulisnya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Di muqaddimahnya itu ditulis, Aqidatul Awam itu ditulis hasil dari mimpi yang dibacakan oleh Nabi. Coba tengok nanti terjemahnya. Ada muqaddimah di situ. Itu dipelajari di seluruh dunia. Pondok antum ada? Aqidatul Awam? Oh enggak. Karena sudah tinggi mungkin kitabnya dari purba baru. Kalau buku-buku orang-orang yang belajar akidah, pasti itu akidahnya. Jadi didiktekanlah oleh Nabi itu 72 bait syair dan ditulis hafal setelah itu dan diajarkan di seluruh pesantren, sebagian besar pesantren, kecuali pesantren sebelah. Bagi dia itu tak benar. Tapi di banyak pesantren diajarkan.
Nah, misalnya Bapak Ibu bermimpi, mimpinya nak banyaklah bersedekah, nak banyaklah membaca Al-Quran, maka mimpi seperti itu boleh dipegang. Tapi kalau mimpinya nak kalau nanti ke masjid masuk bawa sandal yang buruk, pulang bawa sandal yang bagus, itu enggak benar itu, karena bertentang dengan syariat. Nah, para ulama berusaha menafsirkan mimpi ini itu sebagai salah satu isyarat menjelaskan keadaan mereka di sana. Ada yang keadaannya tenang, bahagia di tempat yang indah, ada yang tidak. Maka kata para ulama, kita senantiasa mendoakan mereka. Sampai di sana, Pak. Nah, kalau mau tengok lagi Bapak Ibu cerita tentang mimpi itu, ada satu buku judulnya Roh yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Itu banyak sekali menceritakan tentang pertemuan orang yang hidup dan pertemuan orang yang meninggal di dalam mimpi, menjelaskan keadaan mereka di sana. Dan dulu pernah saya ceritakan juga di sini Rabi'atul Al-Adawiyah. Nah, dari sinilah para ulama mengambil kesimpulan itu. Yang kedua, bagaimana caranya supaya saya bisa bertemu dengan ayah saya, Ustaz? Saya pernah dengar ceramah Profesor Dr. K. Hadi Said Akil Munawwar Sirat, yaitu mantan Menteri Agama. Waktu itu sedang kuliah S3 di Saudi Arabia, mencari satu hadis tak dapat, dibuka lah sekian banyak kitab hadis tak dapat. Kemudian beliau tanya kepada gurunya Sayyasin Al-Padani dari Padang. Kata Sayyasin, kata Azil Munawwar ini, Syekh, saya sudah mencari satu hadis ini tapi tak dapat, tak jumpa. Baik, nanti malam saya minta ke Nabi, besok kau datang sini. Dilakukanlah amalan. Bagaimana cara dia berjumpa dengan Nabi? Berselawat kepada Nabi, kemudian berdoa dan seterusnya. Amalan-amalan itu dia lakukan. Pada malam itu disebutkan oleh Nabi, kata Rasul dalam mimpi itu, hadis itu dalam kitab ini. Maka besok sampaikan kepada orang tersebut. Besok paginya datang lagi Bapak Said Akil Sirat ini. Kata saya, Kil, kata dia. Karena panggilnya Akil. Tengok dalam kitab itu, berada di sini. Ketika dibuka, persis dapat Bapak Ibu. Dapat. Nah, ini artinya apa? Orang-orang yang alim, orang-orang yang selalu menyebut-nyebut nama Nabi, maka dia bisa bertemu dengan Nabi. Begitu sebaliknya. Karena memang hadis itu kan tak mungkin menjelaskan satu persatu. Karena Rasulullah SAW tidak bisa diserupai oleh setan. Nah, itu satu penjelasan dari Said Akil Al-Munawwar. Pernah lagi Habib Umar Al-Hafiz, ulama Yaman, dia menceritakan, kalau Anda mau bertemu dengan Nabi, maka sebutlah terus namanya. Sebut terus namanya, berselawat kepada beliau. Maka kata para ulama, begitupun kalau Anda ingin bertemu dengan orang tua Anda, maka doakan, kemudian sebut namanya, dan yang terakhir tentu minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin bertemu dengan ayah saya. Nah, sekali tak bisa, dua kali tak bisa, seperti dilakukan oleh Hasan Al-Basri tadi. Sekali belum dapat, dua kali belum dapat, akhirnya sampai sekian kali Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan untuknya. Itu, Pak. Ya. Nah, apa amalan sebelum tidur yang kita sebutkan tadi? Baca doa Allahumma aslamtu wajhi ilaika, kemudian tasbih, takbir, tahmid, salat 2 rakaat, tidur sesuai sunnah dalam keadaan berwudu. Kalau mau baca lagi, baca tabarok. Setelah itu minta khusus kepada Allah, ya Allah, saya ingin bertemu dengan orang tua saya, beri jalan. Nah, amalan inilah yang dibuat oleh para ulama. Mungkin itu, Pak. Wallahu alam bissawab.